Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabun Salim dan pemirsa channelnya apa ya namanya ya? Banyak. Yang masa disebut Bang Zalil. Ya, dan apa namanya channel-channel yang meliput ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan juga untuk Pak Salim dan serta tim-timnya juga. Jadi terkait dengan film itu, kita di sini selaku tim kuasa hukum keluarga korban mengapresiasi ya, sama seperti Pak Salim, dan juga bersyukur lah gitu kan, ternyata banyak di antara kita bangsa yang masih juga apa namanya memperhatikan gitu kan, dan juga concern peduli terhadap nyawa manusia yang menurut kami sangat tidak pantas diproses sedemikian rupa gitu kan, dengan trik dan intrik yang diduga dilakukan sehingga membuat bergulirnya sampai saat ini kita sama-sama tahu kasus ini. Gitu. Jadi kita sangat menyesalkan gitu kan. Di saat yang sama ada monyet disiksa sampai mati, satu kedua monyet ya saya lupa itu, tapi terus rame sampai diproses hukum gitu kan, kemudian di apa luar biasa gitu kan. Saya bukan membela orang-orang yang membunuh ya, manusia, hewan itu semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap harus hormati kehidupan mereka. Akan tetapi saya membandingkan gitu loh, kok bisa-bisanya ya monyet diperhatikan penyiksaannya, pembunuhannya gitu kan, tapi ada manusia ya yang kita sama-sama manusia, anak-anak manusia, di mana para pembunuh itu juga saya yakin punya anak ya, kemudian juga punya sanak saudara. Nggak mungkin mereka itu hidup sendiri kan gitu kan, artinya itu mereka punya lah, baik itu saudaranya atau masih anak-anak segitu kan. Itu mereka itu kan kisaran yang para syuhada itu kisaran 18 sampai 30 tahunan, masih usia-usia muda lah gitu kan. Maksud saya mendapatkan perlakuan seperti itu kok tidak ada yang peduli secara maksimal, dalam arti dari suara hati keluarga korban itu inginnya kan ini diungkap jelas, tidak ada dugaan rekayasa, tidak mengada-ada, prosesnya transparan, objektif kan seperti itu kan. Tapi yang kita terima sampai saat ini kita sama-sama tahu sangat jauh panggung daripada api gitu kan. Itu sangat kami sesalkan. Tapi tadi kami bersyukur ternyata ada semacam tadi ada tempo yang seperti ini luar biasa gitu menurut saya. Artinya kita mengapresiasi tindakan dari tim Tempo gitu kan, kemudian juga aktivitas dari Tempo terkait dengan TM50, terutama soal perlindungan hak asasi manusia di sini gitu kan. Jadi bukan cuma hak asasi monyet yang diperlindungan, tapi juga hak asasi manusia. Ini menurut saya luar biasa gitu kan. Di saat orang-orang jarang memperhatikan gitu, sekarang udah mulai ini gitu kan. Nah, karena satu berbagai kasus lain ini Tempo luar biasa. Kami sangat menghormati dan mengapresiasi sekali lagi hal tersebut. Kemudian juga apa sih yang bisa dipetik dari situ, antara lain adalah satu tadi itu, selain kita melihat memang ternyata perlindungan terhadap hak asasi manusia, terhadap nyawa manusia gitu kan. Saya tahu, kita semua tahu bahwa yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali lagi hidup, tahu. Tapi keadilan terhadap mereka itu tanggung jawab kita gitu kan. Semua yang tahu gitu, kita akan diminta tanggung jawabnya untuk hal itu gitu kan. Dan alhamdulillah Tempo dalam hal ini menjalankan perannya dengan cukup baik dalam hal ini ya. Seperti itu kami salut terhadap mereka juga gitu. Nah kemudian ada hal-hal yang kedua yang diungkap oleh Tempo yang ternyata banyak tidak diungkap di proses yang tadi saya bilang ya, diduga ada trik dan intrik lah seperti itu kan gitu kan. Nah kenapa? Karena begini, di Tempo itu ada beberapa pihak yang dijadikan narasumber untuk memberikan kesaksian yang harusnya pada kejadian yang sama gitu kan, terkait hal tersebut itu mereka juga diminta kesaksian kan, keterangan untuk memberikan kesaksian menurut saya. Nah ini tidak dimintakan gitu kan. Akhirnya media Tempo inilah yang memuat hal tersebut seperti itu. Sebenarnya sejujurnya beberapa pihak itu sebelumnya sempat diminta keterangan oleh pihak kepolisian, tapi untuk mentersangkakan orang yang sudah tewas itu, yang sudah syahid itu gitu kan, mereka
seperti keterangan, tapi ketika mereka menjadi korban yang syuhada itu, yang diwawancara itu malah lucunya tidak dijadikan saksi gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya gak heran beberapa masyarakat mengatakan ada yang bilang dagelan, rekayasa apa segala macam. Itu menurut saya ya logika pasalnya kan juga berpikir seperti itu gitu kan. Jadi kita sepakat apapun Tempo kita beri apresiasi di dalam pembuatan film ini ya. Karena memang selama ini Tempo kan memang sudah dikenal kalau masalah hak asasi manusia kayaknya concern ya. Masalah yang sudah lama, masalah Marsina, masalah Munir saja mereka tidak lupa sebelum ada penyelesaian itu. Ya. Kira-kira mereka akan melakukan hal yang sama ini terhadap masyarakat 50 ya kurang lebih. Ya, so far sih seperti itu kan. Ya kira mereka buat film dokumenter seperti ini ya, yang kita sudah semua lihat kan kemarin yang launching pada hari kemarin kan. Itu menurut saya salah satu ini juga lah pembuktian integritas lah dari mereka terkait dengan aktivitas jurnalis ya, dan juga tentang perjuangan hak asasi manusia. Di lain aktivitas jurnalis itu dari Tempo itu kan kita lihat dia sangat teliti sekali ya, teliti ulet dari satu persatu tentang peristiwa kejadian itu sampai bagaimana orang-orang yang dibunuh itu kan sangat profesional lah ya, kurang lebih kayak gitu, walaupun tidak sangat sempurna seperti kayak kepolisian gitu. Cuma kira-kira dia itu mendapatkan itu apa juga ada pernah konfirmasi atau menanyakan sesuatu kepada pengacara Tempo ini? Sebenarnya tadi saya tanggapi dulu ya. Tempo ini kan aktivitasnya jurnalistik sama edukasi ya, itu kan modelnya filmnya. Jadi wajar ketika seseorang bukan investigator kemudian membuat suatu hal investigasi tidak sempurna. Ya. Begitu juga wajar ketika seseorang yang memang bukan pembuat film, pembuat skenario gitu kan, kemudian membuat skenario. Biasanya dia menginvestigasi nih. Kemudian mereka jadi bikin skenario. Gak jadi skenarionya. Ya wajar karena bukan ahlinya. Jadi tapi yang menarik mereka kan mengkoreksi ya beberapa lembaga termasuk Komnas HAM, kepolisian, kejanggalan itu yang menyebabkan apa itu kita senang ya dia berani mengungkapkan itu karena memang dirasakan sekali ya. Komnas HAM itu nampaknya kayak mengarahkan sesuatu, misalnya ini sampai hanya pembunuhan biasa atau HAM biasa. Itu diamati oleh Tempo kalau saya lihat itu. Nah sebenarnya Komnas HAM sendiri seperti apa sih menurut pandangan dari Mas Aziz, keadilan atau perjuangan mengungkap itu seperti apa? Seperti saya seperti pengacara. Oh gitu ya. Jadi kita menghormati juga aktivitas pengacara. Oh gitu ya. Saya menghormati itu. Aktivitasnya ya, bukan legalitasnya. Iya. Nah sekarang ini kan sangat menarik sekali setelah diungkap dari beberapa tokoh termasuk Usman Hamid, kemudian ada dalam mendengar pendapat waktu mengundang Menko Polhukam, Kapolri, akan ada yang terkenal kan ungkapan baru bahwa silakan ungkap lagi asal ada novum. Nah sekarang kan semua berpikir kepada masalah novum. Nah sebenarnya adil nggak sih kita langsung diungkap kembali tidak ada novum. Padahal kan sebenarnya persoalan-persoalan itu kan juga belum terungkap secara final gitu. Apa sudah dianggap selesai sehingga masih belum puas ada novum. Gimana mengaitkan dengan persoalan yang lama dengan novum itu seperti apa sih Mas? Jadi gini, saya menghormati pihak Pak Kapolri dalam hal ini dan kita apresiasi berbagai kebijakan dan juga pernyataan beliau. Tapi saya mau sedikit teruskan ini. Kalau kita bicara novum itu kan sebenarnya bukti baru. Bukti baru itu maksudnya apa? Bukti yang nggak ada kemudian diadakan jadi baru, gitu kan? Jadi misalnya kemarin nggak ada senjata, sekarang jadi ada senjata, gitu kan? Itu namanya bukti yang bukan lagi baru, itu namanya skenario kan, gitu, skenario baru, gitu kan? Nah, maksud saya bukan itu problemnya. Kejadian kayak 50 itu kan satu kejadian. Apa mungkin dalam satu kejadian misalnya sekarang ini saya jatuhkan nih. Kita tahu nih kan botol tutup biru hari ini jatuh di depan Pak Mustalin, ya kan? Apa ini ada dua? Apa
di sini ada pemirsa lihat, oh ini botol tutupnya warnanya hijau, oh warnanya merah, beda-beda. Kan enggak, kejadiannya satu kan. Nah maksud saya adalah kita lihat faktanya ini gitu loh. Nah yang mau saya sampaikan adalah kepada Pak Kapolri yang terhormat, dalam vonis itu sendiri itu banyak yang bertentangan satu sama lain keterangannya di dalam vonis itu sendiri gitu loh. Saya sedikit banyak ungkap itu di sidang Habib Bahar. Artinya kalau ada perbedaan fakta, ini itu perlu ditelusuri. Apa fakta itu benar-benar ada? Kan begitu prosesnya. Jangan-jangan nggak pernah ada nih botol warna biru jatuh ini nggak pernah ada. Itu loh maksud saya. Jadi maksud saya, kalau kita mau bicara hal tersebut, mari kita mulai dari mana? Jadi artinya kita jangan tergiring dengan cerita itu tadi dulu kan? Iya, jadi kalau maksud saya novum itu novum apa? Novum itu bukti yang waktu itu belum terungkap. Maksud saya begitu kan? Novum itu adalah bukti yang baru kita lihat, baru kita sadari, baru kita ketahui itu waktu itu terjadi. Gitu kan? Nah, maksud saya mulainya dari mana itu? Mulainya adalah dari proses ini jangan lewat pidana biasa. Mulai dari situ. Kenapa? Loh, sekarang begini. Mereka tugasnya itu waktu itu kan surveillance, menguntit. Ya kan? Menguntit. Kok menguntit pepet-pepetan? Kok menguntit sampai ngacungin jari tengah apa segala macam, itu kesaksian dari Habib Hanifah waktu itu gitu. Kemudian di voice note itu kan nggak bisa dibantah. Kenapa? Udah beredar. Kalau voice itu tuh nggak ada, bos, kamera lebih bagus lagi Pak Mon. Di tengah jalan mungkin bisa jadi, udah tabrak-tabrakan nggak jelas lah, CCTV nggak ada. Ya kan, ini ada voice note. Mereka mau nggak mau, suka nggak suka, harus berpegang sama voice note itu, gitu kan. Sampai kecuali voice itu berhenti. Nah, ketika voice note itu berhenti, muncullah kemarin ada katanya perebutan senjata, apa segala macam. Kan nggak ada, saksinya cuma Allah atau mereka. Kan begitu kan? Yang lain udah tewas, sudah nggak ada kan gitu. Nah maksud saya, coba ikutin voice note itu. Kita bicara masalah senjata api misalnya, coba ikutin. Dari voice itu terbunyi nggak gitu kan? Jadi kira-kira nih kesimpulan pendek tentang peristiwa itu kira-kira itu by accident atau memang sudah ada perencanaan, memang mau dilakukan pembunuhan kata teman-teman? Maksud saya tadi yang kedua, yang pertama tadi mereka kan surveillance, tapi akhirnya jadi terjadi bentrokan atau aktivitas yang namanya saya dari jauh. Kalau dari dekat kan namanya bukan surveillance, namanya kan gerbok gitu kalau gitu. Nah, terus yang pertama, yang kedua adalah ini fakta. Saya menyebutkan fakta ini ya. Fakta ini satu, ada kendaraan PWQ Avanza. Saya baca, sepanjang saya baca di vonis itu katanya itu ada di daftar bukti, tapi tidak diakui oleh pihak Polri. Terus punya siapa? Kok bisa jadi barang bukti? Nah maksud saya, kalau misalnya memang diduga ada pasukan lain di situ di luar struktur, di luar polisi, siapa? Diungkap aja gitu maksud saya. Nah maksud saya hal-hal tersebut itu yang menjadi krusial untuk diungkapkan gitu kan. Apakah seperti itu? Belum lagi gini loh, kalau kita bicara masalah vonis kemarin itu, kemudian onslah, kemudian dari kasasi itu kemudian dibebaskan, maksud saya, coba deh kita lihat di situ ada keterangan-keterangan orang-orang yang ada di SS area kan gitu kan. Nah maksud saya di area itu kita sama-sama tahu. Jadi sebenarnya bahwa waktu itu disuruh hapus. Iya. Gitu. Berarti preskon yang dilakukan oleh Pak Imron dan sebagainya sebenarnya jadi tidak sederhana ya. Artinya kalau dilihat dari pertemuan ini sudah melakukan satu kebohongan terhadap preskon itu ya. Misalnya menunjukkan ini ada pistolnya, karena dari film itu kan artinya orang mengeluh nggak ada uji coba ya, nggak ada dipanggil. Sidik jari nggak ada. Sidik jari nggak ada. Jadi di informasi saya dapat bahwa ada sidik jari, mereka itu diambil sidik jarinya, tapi nggak di link sama. Hal yang kayak gitu, bagaimana sikap pengacara? Apakah ini sudah biar lewat kemudian novum atau ini nggak bisa novum dulu? Ini diungkap dulu deh misalnya. Sekarang kalau kita mau bicara soal novum, kan saya cerita tadi, kita bicara soal satu kejadian. Yang kejadian itu cuma satu. Kemudian ada satu kejadian lain yang dibuat kayak gini loh itu papannya. Ternyata itu banyak bertentangan sama lain.
di keterangannya di skenario itu dia punya pertentangan gitu loh menurut saya. Itu kan menurut saya suatu hal yang jelas itu membuktikan bahwa memang something wrong di sini gitu loh maksud saya. Penjelasan atau hal tersebut kalau ditangkap dengan baik oleh pihak penegak hukum yang memang konsisten, konsekuen, dan juga memang beritikat baik untuk menyelesaikan ini secara lurus dan benar, itu menurut saya penting untuk dia tindak lanjut. Kalau kita bicara, oh ternyata kemarin itu ada ada pedangnya yang lain, buat apa orang bukan itu konsep kita. Konsep kita adalah di sini kami menduga ada pelanggaran HAM berat, gitu kan. Nah, kita minta ditusuk seperti itu. Kira-kira kekompakan untuk menghindari ini, ya, maaf nih para pelaku itu akan berhasil atau pasti satu saat akan terbongkar? Jadi pasti terbongkar. Tadi dulu, karena yang namanya sesuatu yang tidak sesuai fakta itu pasti cepat atau lambat akan terbongkar. Karena kita gini loh, kalau saya nggak mendasarkan pada omongan kita atau pada analisa kita enggak. Karena kenapa? Kita ini makhluk lemah, gitu kan kalau saya. Kita makhluk yang sangat jauh dari sempurna. Apalagi posisi kita tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, tidak punya power lah untuk itu gitu kan, untuk melakukan hal itu semua gitu kan. Nah, tapi kita punya Allah gitu kan, yang pasti Allah cepat atau lambat akan menunjukkan kuasanya gitu kan. Dan kalau itu sudah terjadi, ya maksud saya kasihan kan mereka ini. Sebenarnya mereka ini para pelaku yang sebenarnya ini punya peluang bagus sebenarnya untuk membuka ini semua, kemudian juga menjelaskan ke publik sebenarnya apa yang terjadi gitu kan, kenapa ini bisa terjadi, sebenarnya apa sih faktanya gitu kan. Di situ akan jadi legasi bagus untuk mereka, untuk keturunan mereka, dan juga untuk penegakan hukum di sini kan gitu kan. Tapi kalau mereka terus berupaya untuk menutupi ini semuanya gitu kan, dengan keyakinan bahwa ini akan tertutupi terus, menurut saya rugi sekali mereka. Ini cerita tentang RDP ya. Kan ada kabar kayaknya wartawan bersiap-siap semua mendengar kabar bahwa akan ada rapat dengan pendapat dengan Komisi 3, yaitu dari tentu keluarga, masyarakat dan sebagainya. Nah, yang terakhir bahkan ini maksudnya? Iya, yang terakhir. Nah, kita ingin tahu latar belakang RDP itu siapa sih yang menggagas? Apakah memang dari Komisi 3 yang mengundang, atau dari kita, dari para keluarga penasaran supaya bertemu, dan sampai akhirnya kok terus batal? Itu gimana ceritanya? Ya, kita sebenarnya diskusi sama keluarga. Kita kan di penerima kuasa aja. Artinya menjalankan apa yang memang harus dilakukan untuk kepentingan pemberi kuasa. Nah, di sini pemberi kuasa berdiskusi dengan kami untuk kemudian menempuh langkah gitu kan, menyuarakan beberapa hal yang memang penting untuk disuarakan terkait dengan KM 50 ini kepada wakil-wakil rakyat gitu kan. Adapun ala kulli hal ternyata belum temui oleh mereka, belum bisa didengar keterangan para wakil rakyat itu. Ada kendala teknis menurut informasi gitu kan, sehingga kemudian tidak dapat dilangsungkan seperti yang memang sudah direncanakan. Nah, artinya dari pihak mereka yang membatalkan. Oh gitu. Dan menunda. Dan kemungkinan akan dilakukan itu. Oh gitu ya. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin itu terlaksana RDP itu. Ya mungkin saja, karena kan yang jelas keluarga korban terus akan menagih ya kebenaran penegakan hukum dalam kasus ini gitu kan, sesuai dengan fakta yang ada gitu kan. Artinya segala daya upaya insya Allah diusahakan melalui hal-hal yang ada, melalui jalur yang memungkinkan sesuai dengan konstitusi ya, dan juga memang berdasarkan fakta. Nah, semangat untuk mengangkat kembali peristiwa ini itu memang sudah dalam perencanaan, atau memang kadang-kadang Allah memberikan jalan. Misalnya ada kasus yang orang menduga kok modus operandinya kok sama ya dengan peristiwa yang sedang ramai dalam masalah Brigadir J gitu ya. CCTV hilang, kemudian
kemudian apa itu Dugaan-dugaan. dugaan-dugaan sampai pada masalah motivasi segala itu ya. Yang sangat menarik ini apa itu begitu semangat ini apa itu Batak gitu ya, bersatu untuk mengungkap ini sampai untuk membongkar persoalan otopsi saja itu sampai prosesnya ternyata menarik sekali gitu. Nah, yang diambil ternyata kan juga mesti difoto ulang, ada dugaan-dugaan bahwa sudah mati dulu baru dibunuh dan lain sebagainya. Nah, Sudah mati dulu baru disiksa. Sudah mati dulu masih terus disiksa gitu. Nah, apakah kalau saya lihat di buku putih itu gambar-gambar itu kan yang sudah ada itu sangat heroik sekali ya, yang 6 laskar itu. 6 pengawal Habib. 6 laskar Habib itu kalau misalnya diamati secara seksama, apakah di situ bisa terlihat bahwa memang apa disiksa dulu atau memang mati disiksa dulu atau proses memang dari sisi itu kira-kira gimana kalau menurut pengacara? Ya, kalau kita melihat bahwa hasil otopsi yang disampaikan, ya, kemudian dimuat dalam persidangan KM 50 itu, yang kemudian kita ulas juga di persidangan Habib Bahar karena ada kaitannya, itu kita lihat ada banyak tidak konsisten, ya, tidak sinkron dan juga kontra dengan keterangan yang diduga katanya membunuh, begitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fakta di persidangan Habib Bahar, pihak yang mengotopsi mengatakan hanya memeriksa penyebab kematian, bukan penyebab kematian. Nah, jadi ya wajar kalau misalnya mereka tidak menemukan adanya dugaan penyiksaan, ya mereka meriksa, kan mereka cuma meriksa luka penyebab kematian. Keterangan persidangannya begitu. Jadi menurut saya siksaan-siksaan itu menurut saya diduga kuat ada, karena banyak yang nggak masuk akal. Misalnya ada tulang rusuk yang di depan patah, yang di belakang nggak patah, yang di belakang patah, yang di depan nggak patah. Rusuknya ada yang di bagian bawah, di urutan nomor 5, nomor 6, padahal kan tembakan pada ke atas semua di dada. Kemudian juga ada yang sempat luka tembak di paha kanan, padahal posisi dia ada di sebelah kiri. Artinya kalau ada tembak menembak kan pasti paha kirinya yang kena. Ada tembakan gitu kan. Dan kalau itu kejadian natural gitu ya, tembakan dari kiri itu kan, tembakan dia di sebelah kiri itu berarti kan dia dari sebelah kiri kan, tapi tembakannya di sebelah kanan gitu. Artinya pada kejanggalan gitu yang saya mau sampaikan. Kejanggalannya apa? Di semuanya, jadi sampai ini kan ada yang benar di sini gitu kan. Artinya bukan natural seperti itu, seperti yang disampaikan di sini kayak dari film yang diputarkan oleh produk Tempo kemarin itu, ada orang yang tertarik ya, menceritakan lebih menarik dari itu yang lebih lengkap. Misalnya bagaimana sisi keluarga, bagaimana harapan keluarga itu terhadap seorang anaknya yang dianggap berprestasi, menjadi tulang punggung keluarga, punya prestasi bola, memang seni ya, misalnya, ya, itu kan menjadi kuat untuk dilakukan karena ternyata ada yang hebat. Bagaimana Kak Seto sama ini dia seolah ada keberpihakan kepada anak kecil, pada kemanusiaan. Tetapi memang Kak Seto tidak terpikir bahwa persoalan ini tidak ada seperti itu gitu. Jadi nampaknya kan cara pengungkapan seperti itu ingin ditiru oleh orang-orang yang bersimpati kepada keluarga, kepada supaya ini diungkap secara adil. Itu apa komentar Bapak terhadap orang-orang yang ingin melakukan upaya itu? Ya, yang pertama saya mau sampaikan bahwa kami berpendapat, ya, setahu saya semua umat Islam juga berpendapat, dan juga orang-orang masyarakat yang memang adil, ya, dan mencintai penegakan hukum berkeadilan. Saya kan sama aja, nggak peduli dia itu orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Papua, orang Islam, orang bukan Islam, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dapat perlakuan tidak adil, maka kita harus suarakan. Saya sih berpendapat seperti itu. Jadi kita di sini bukan membahas mengenai, wah yang ini kenapa
diperhatikan ini tidak. Kita perhatikan semua. Nah, problemnya adalah kalau kita biasa untuk tidak adil, kita memperhatikan yang ini, tapi yang ini tidak. Padahal sama dua-duanya, kan berarti kita tidak adil. Kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Anda memang tidak mau berkomentar yang ini juga jangan dikomentari, kan begitu kan? Artinya jangan terus kemudian Anda komplain, ini kan saya melakukan ini. Orang itu kan melihat kalau Anda konsisten, Anda memang tidak tebang pilih, pasti nggak akan ada komplain dari masyarakat. Masyarakat ini kan fair ya, gitu kan. Tapi kalau Anda di sini memihak yang ini, di sini luar biasa pemihakannya, tapi di sisi lain Anda cuek BPK-nya, ya wajar ketika ada yang ini kan berarti apa? Kita udah biasa. Jadi menurut saya ketidakadilan itu sudah tercermin di mana-mana, bukan hanya di penegakan hukum, masyarakat sendiri ya, insan-insan sosial juga itu udah mereka pengaruh. Apa itu? Yang mereka bersuara keras di sini, tapi di sini mereka tak bersuara keras. Ini kan tidak adil mereka. Zolim yang satu di ini, tapi yang satu tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Padahal nasibnya sama. Kan begitu. Maksud saya, kalau kita mau adil, ya mulailah dari top, dari atasnya juga gitu kan. Tunjukkan, nanti yang bawahnya juga adil gitu. Artinya saya nggak menyalahkan sepenuhnya misalnya dari Kak Seto apa enggak juga. Wajar. Kalau kita biasa contoh yang nggak adil, besok Kak Seto ya terserah. Lah itu yang lain nggak berarti kenapa saya ini? Nggak perlu lah kita orang kita datang gitu ya. Saya wajar. Ketika masyarakat itu tidak adil, ya wajar juga. Kenapa? Pimpinannya di atasnya tidak menunjukkan hal yang tadi gitu kan, memang seharusnya kita masyarakat itu ikut-ikutan juga. Maksud saya, makanya kalau kita mau harusnya Kak Seto merhatiin yang lainnya, harusnya pihak pemerintah juga dalam ini memperhatikan kalau kayak 50 itu juga, dan juga yang lainnya kasus Munir ya kan, kemudian juga Taman Sari segala macam gitu ya, memang ada dugaan pelanggaran HAM gitu kan. Juga kita bersuara keras juga terhadap pelanggaran HAM yang ada di Papua gitu kan, pada para prajurit-prajurit juga yang jadi korban KKB di sana. Kita harus peduli juga. Sama semuanya ini masalahnya manusia, mencari hak asasi manusia, masalah keadilan. Tapi memang nampak berjalan sangat lamban ya. Yang kita ingin tanyakan karena lamban seperti ini dan pengamatan atau amatan dari internasional ya, baik Amerika, Belanda yang menampakkan sangat menjunjung tinggi terhadap misalnya itu ada kejadian ICC atau tidak, itu sampai di mana perhatian mereka terhadap ini? Ya alhamdulillah mereka menerima laporan aduan-aduan dari masyarakat, dalam hal ini masih dari kami ya. Kami ada tim untuk itu yang memang khusus untuk follow up ke dunia nasional dari pihak PP3 kalau saya nggak salah gitu kan. Jadi follow up tersebut jadi sudah berjalan follow up-nya ya. Laporan-laporan ini kita akan terus tindak lanjut kalau misalnya memang nanti diperlukan continue gitu kan. Dari ketiga. Secara awam ini kan orang berpikir orang yang melakukan pembunuhan terhadap misalnya Munir dan sebagainya itu kan orang-orangnya itu mungkin juga sudah tua atau sudah mati. Itu secara hukum tetap diungkap, kemudian itu siapa yang bertanggung jawab? Misalnya kemudian ditemukan satu bukti, oh Munir itu kasusnya ternyata begini, Masina ternyata kasusnya seperti ini. Ya, jadi gini, perlunya pengungkapan itu adalah suatu kewajiban dari masyarakat. Karena kan kita tahu dalam Islam kalau kita melihat suatu kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan selama iman, yaitu dengan hati. Nah makanya kalau kita sudah punya kekuasaan tapi nggak berubah itu kan tanggung jawab. Itu kan bagian dari tanggung jawab dunia akhirat juga. Itu bagian dari legasi yang akan diperintahkan nanti suatu yang akan dimintakan nanti pertanggungjawabannya oleh anak cucu kita nanti. Kita meninggalkan warisan seperti apa sih? Warisan penegakan hukum yang bongkrok atau apa? Maksud saya di sini kita bukan bicara person untuk yang bertanggung jawabnya, itu betul ada gitu kan. Tapi kalau sudah meninggal gimana, itu ada lagi kan nanti ini kan prosesnya. Artinya ini bukan seperti perdata gitu kan. Bertanggung jawab pidana itu kan berhenti nanti ketika memang yang bersangkutan sudah nggak ada. Tapi kan di sini ada tanggung jawaban kolektif, misalnya institusi kan begitu. Nah ini harus jadi catatan gitu kan. Dan ini harus juga menjadi report. Kalau selembaga nggak ada check and balance
maintenance-nya, nggak ada evaluasinya, ya nanti dia akan power to korup. Dia makin berkuasa, nggak ada yang koreksi, dia korup lah pasti. Ya, ya. Jadi ngeri juga ya, yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, dia tidak taubat gitu ya, kemudian mati, peristiwa ini dia ada bertanggung jawab itu. Oh iya, bagi orang yang punya agama yang tanggung jawab itu ngeri ya. Di dunia ini nggak ada apa-apanya hukumannya, paling dihukum nanti berapa lama gitu, misalnya gitu, itu cuma berapa lama. Tapi kalau nanti di akhirat dia nggak, keluarganya nggak ridho kan, gimana gitu kan? Nah kita sebagai bangsa Indonesia nih, sebagai rakyat, sebagai umat Islam, melihat kasus KM 50 ini yang sangat memilukan ini, ada target atau ya sudah biar bicara pokoknya satu saat terungkap, atau ada target-target yang pokoknya harus segera di. Iya, target itu kan sebenarnya tetap saya mengutip kata Habib Rizik bahwa sampai lubang semut pun akan kita kejar gitu kan, siapa pelakunya gitu kan. Kita harus peduli dengan hal ini. Ini bukan masalah anak pengawal Habib itu orang FPI, bukan. Tempo membuktikan bahwa mereka bukan FPI, mereka bukan pendukung FPI, bahkan kadang sering berseberangan dengan FPI. Tapi kalau kita bicara pelanggaran HAM, ayo dong bareng-bareng kemanusiaan kita bicara konsisten gitu. Iya. Saya, Anda itu punya integritas apa enggak? Gitu kan? Itu media loh. Belum lagi ada penguasa, belum ada penegak hukum, belum ada aparat pemerintahan. Kita bicara penegakan hukum, kita bicara kekuasaan mereka. Artinya kalau kita mau integritasnya memang berjalan dengan baik, ayo dong konsekuen gitu loh. Jangan mau niat mati Anda ribet, gila ada manusia mati Anda santai aja. Iya. Luar biasa ya. Jadi artinya yang kita harapkan itu kan supaya tidak menjadi presiden lagi untuk kesalahan seperti ini, mudah membunuh anak bangsa dengan saya sudah katakan berulang kali sejak terjadi itu, saya bilang kalau ini tidak diselesaikan akan berulang nih. Jadi apa ya, spiral kekerasan ya, maksud saya bukan spiral kekerasannya ini yang domestik itu ya Kamara, bukan, tapi maksud saya adalah spiral kekuasaan versi saya, pokoknya akan berulang. Nanti yang di bawah ketika dia berkuasa kan begitu lagi, gitu loh maksud saya. Nah ini nggak bisa dibiarkan, karena nanti bisa jadi Anda jadi korban gitu loh. Akhirnya sekarang Allah membuka kan di institusinya sendiri, ya itu akhirnya jadi korban kan. Meskipun saya dalam hal ini tidak menuduh semua dalam kasus korupsi, enggak. Saya berkeyakinan ada pihak-pihak lain di luar institusi kepolisian yang memang terlibat di situ. Ya, jadi memang penegakan hukum ini memang membedakan antara negara maju dengan negara rimba ya. Kalau sini kan saya pernah melihat mungkin ancaman hukum itu sudah sampai merasuk pada masyarakat. Saya di saat di Mesir, saya lihat sama supir taksi ribut itu karena lalu lintasnya kan semrawut itu. Mereka turun, mereka berantem itu, tapi nggak ada yang berani melepaskan hantaman tangan. Cuman mungkin itu sudah ada saling. Saya tanya sama teman Mesir kenapa? Mereka takut sekali kalau ada yang mendahului mukul, itu hukumannya berat sekali. Artinya kepatuhan, kesadaran hukum itu terdidik luar biasa waktu tempat kesenal itu mungkin. Itu belum lama, udah lama. Pada saat saya ke Gaza itu mungkin ya 10 tahun yang lalu. Berarti sebelum Al-Sisi. Iya. Wajar. Kalau setelah Al-Sisi kayaknya sudah. Karena kalau kita mau mengharapkan rakyatnya itu nggak zolim gitu kan, mulai dulu dari pemimpinnya, mulai dulu dari penguasanya. Gitu. Makanya saya sedikit tanggapi, kalau sekarang mungkin beda, mungkin dari pukul-pukulan. Karena pemimpinnya gitu. Jadi apalagi saya tadi siapa pemimpinnya waktu itu? Iya. Baik, saya kira mungkin ini penting untuk awal, karena orang menganggap setelah ada ungkapan film yang di Tempo itu what's next gitu. Nah saya yakin tentu para pengacara mungkin sudah mempunyai schedule untuk mengungkap atau untuk menyelesaikan persoalan ini sebagai tanggung jawab kita semua terhadap kemanusiaan. Kan semua orang kan pasti akan ditanya oleh Allah dengan kapasitasnya masing-masing gitu ya. Iya betul. Jadi memang yang kita lakukan ini mungkin tidak bisa kayak kembali telapak tangan. Betul. Dan juga di sini kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kewenangan. Kita cuma punya argumen, logika berpikir dan juga kritis yang memang harus kita jaga bersama-sama gitu kan.
itu aja yang kita punya, dan ya kita minta tolong sama Allah gitu kan, dan kita membuktikan bahwa kita sudah menjalankan kewajiban kita semaksimal mungkin gitu kan, dan kita serahkan hasilnya sama Allah, karena saya yakin bahwa Allah tidak melihat hasil tapi melihat proses. Apa yang harus dilakukan umat nih kepada Bang Aziz ini yang sudah berjasa terhadap kehidupan kan kita bagian ini aja, bagian butiran dua aja. Baik, terima kasih Bang Aziz. Semoga malam ini bermanfaat. Kita tidak ada lelahnya untuk memperjuangkan satu kebaikan, karena ini juga akan menjadikan kebaikan kehidupan kita. Hidup ini kan kita kembali berlomba-lomba mencari amal kan. Nah, saya kira mungkin apa tanggung jawab kita terhadap seperti ini, orang-orang Tempo yang punya niatan baik mengungkap itu, misalnya niatan baik, semoga semua mendapat pahala dari masalah ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.